Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua warga belajarku yang saya banggakan, baik yang ada di kampus MDC yang di Gatot Subroto ya, di Gatsu, maupun yang ada di rumah. Kalian pun sama yang di rumah menyimak ya berbagai mata pelajaran yang diberikan oleh para tutor di PKBM MDC. Khususnya pelajaran saya, Patun SE, kali ini Bapak akan membahas mengenai materi pendidikan kewarganegaraan untuk paket C kelas 11 atau kelas setengah. Oke, yang kita bahas sekarang ini mengenai materi stop ya, stop pelanggaran HAM ya, stop pelanggaran HAM. Kalau kita mengatakan stop berarti berhenti ya, berhenti dari pelanggaran hak asasi manusia ya, berhenti dari pelanggaran hak asasi manusia ya, hak asasi manusia ya. Nah ini modul ini ada di PKN modul tema 6 ya, modul tema 6. Tapi kalian fokus dulu ke sini ya, fokus dulu ke materi ini, jangan buka dulu handphone, jangan buka dulu modul yang lainnya, supaya kita ada feedback timbal balik ya, karena materi pembelajaran dengan Bapak itu harus bisa tanya jawab ya. Nah, itu tantangannya. Saya lebih senang untuk berinteraksi langsung dengan kalian ya, berinteraksi, jadi enaknya langsung live ya, seperti ini gitu ya, tatap muka seperti ini. Baik warga belajar, di sini di dalam materi modul tema 6 ini ada alurnya ya, alurnya, peta konsepnya ya, alurnya itu peta konsep ya, peta konsepnya ya. Di sini alur daripada materi stop pelanggaran hak asasi manusia ya. Ada hak dan kewajiban asasi di sini untuk semua tanpa kecuali ya. Stop pelanggaran HAM, makna hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya. Kemudian dari sini ke hak dan kewajiban asasi untuk semua tanpa kecuali itu, yang pertama ada pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia ya, penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, yang ketiga ada kasus-kasus dari pelanggaran HAM ya, dari pelanggaran hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Kemudian lanjut dari sini ke ini upaya penegakan HAM ya, upayanya seperti apa nanti dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian upaya penanganan dari kasus pelanggaran HAM itu sendiri seperti apa penanganannya ya. Lanjut ke sini kewajiban dahulu baru hak kemudian. Nah ini berarti ada 6 ya, ada 6 benar ya, 6.1 maksudnya di dalam modul ke-6 ya, tema modul ke-6 ini pertama ada tegakkan keadilan itu ya, tegakkan keadilan. Yang kedua ada hak dan kewajiban asasi untuk semua tanpa kecuali, ini yang kedua, pokok bahasan yang kedua, ini pertama. Kemudian ini mencegah lebih baik daripada mengobati, ini ketiga ya. Yang keempat ini kewajiban dahulu hak kemudian. Jadi ada 4 ya, bukan 4 subbahasan dalam tema stop pelanggaran HAM gitu ya. Kita dibahas dulu yang ini ya, tegakkan dulu keadilan ya, tegakkan dulu keadilan. Kalau kita berbicara mengenai kenapa sih keadilan harus ditegakkan, ada yang bisa jawab nggak? Di negara kita kenapa keadilan harus ditegakkan? Ya, termaktub dalam perundang-undangan dan falsafah Pancasila, benar ya. Kita ini negara hukum ya, jadi tidak semau gue, tidak semena-mena
apa hidup di negara Indonesia itu tidak seperti di negara liberal ya, yang artinya yang bebas dari hukum dan keadilan ya. Maksudnya kita punya tata aturan ya, aturan yang dipakai ya, karena negara kita itu pertama udah jelas beraneka ragam kan ya, beraneka ragam dari segi agama, bahasa, terus apalagi suku ya, adat istiadat ya, ya enggak ya, berbeda gitu ya. Nah itu kemudian setiap daerah juga punya aturannya masing-masing gitu ya, punya aturan adat yang mengikat gitu ya. Kemudian di sini juga jelas dijelaskan bahwa suatu keadilan itu harus ditegakkan di negara hukum gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan ya, nggak sembarangan, punya aturannya gitu ya. Baik, kita langsung ke tujuan ya, tujuan daripada materi modul tema 6 ini, stop pelanggaran HAM ya. Ini tujuannya. Tujuannya ini ya. Nah, tujuan yang diharapkan, yang dulu tulis, tujuan yang diharapkan dari materi modul 6 ini, stop pelanggaran HAM. Kalian tuh harus bisa mengembangkan sikap dari kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia ya, asli WNI gitu ya, bukan WNA ya, enggak, WNI, mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan rasa bersyukur ya, rasa syukur kita terhadap siapa? Syukur kita yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Berarti percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa ya. Setiap agama mempunyai Tuhan gitu ya, tiap Tuhannya masing-masing ya. Di agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu ya, agama Konghucu, Kristen ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, itu semuanya sama ya, maksudnya mengakui adanya Tuhan dan punya cara beribadahnya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing ya, karena negara kita negara yang beragama, itu satu. Berarti kita harus mempunyai rasa syukur ya, bersyukur. Itu mencerminkan daripada apa? Tujuan ya, mengembangkan sikap kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia berupa ungkapan rasa syukur yang menunjukkan penghayatan pengamalan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, itu ya. Paham? Percaya dan mempunyai rasa syukur kita terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, dalam mengembangkan sikap kita sebagai warga negara Indonesia, sudah setelah syukur menunjukkan penghayatan pengamalan terhadap agamanya masing-masing ya, kemudian jujur, mempunyai sifat kejujuran. Paham? Jujur itu apa? Tidak hianat ya, berkata apa adanya, benar? Nah itu salah satunya, jujur, tidak hianat, amanah ya. Banyak nggak di Indonesia orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, pejabat-pejabat yang pintar? Banyak, tapi nggak jujur ya? Ada? Yang akhirnya apa? Nah itu dia jawabannya. Oke, jujur, harus jujur walaupun pahit, pahit, tapi akan menghasilkan buah yang manis nantinya, daripada kita manis duluan tapi pahit nantinya ya enggak? Itu salah satunya ya, karena jujur itu adalah modal dasar karakter kita ya. Kalau sudah berkhianat itu akan benar nantinya ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi dengan modal kejujuran pasti orang lain dapat kita dapat kepercayaan daripada orang lain ya. Kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena sikap yang amanah ya enggak, mahal ya dari sifat kejujuran itu. Paham? Dari jujur itu apa selanjutnya?
disiplin. Jadi kalian ya tujuannya dalam pembelajaran ini nih semuanya dalam materi ini semuanya nanti mengembangkan sikap kewarganegaraan itu harus ya sebagai warga negara harus punya sikap disiplin ya, disiplin terhadap diri kita sendiri ya, terhadap pekerjaan, hal apapun yang kalian jalani dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Paham? Yang tadinya tidak bekerja, yang tadinya sekolah, sekarang mah saya sekolah. Berarti harus apa? Disiplin. Karena disiplin itu adalah merupakan ciri daripada orang yang mau berhasil, ciri orang yang mau sukses, ya. Ya enggak? Harus punya rasa disiplin. Yang tadinya enggak sekolah, oh sekarang mah sekolah, saya harus bangun pagi, bener nggak? Oh saya mah yang tadinya bekerja, oh sekarang saya sambil sekolah, saya harus pintar-pintar membagi waktu. Itu kan disiplin, ya enggak? Jadi enggak waktu itu enggak terbuang sia-sia gitu. Karena waktu itu sangat bermakna. Ya, 5 menit itu sangat berharga. Paham? 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 Nah, itu. Kemudian setelah disiplin, santun itu merupakan sikap kita, karakter kita ya. Karena warga negara Indonesia itu harus mempunyai rasa sikap sopan dan santun gitu ya, sopan santun terhadap siapapun. Karena itu udah ciri khas kita, beda dengan negara lain ya, sembrono, selonong boy dan lain sebagainya. Paham? Itu. Paham ya? Kemudian mempunyai rasa peduli, kemudian mempunyai rasa empati, ya, mempunyai rasa simpati dan empati terhadap sesama, ya, ya enggak? Beda enggak simpati dengan empati? Beda apa sama? Empati itu? Betul, itu ya. Nah, kalau simpati? Kalau simpati itu lebih ke respect, menghargai, merespon ya, respect benar. Contohnya seperti ini. Duh kasihan ya, nenek itu udah tua, dah misalkan cukup segitu. Tapi kalau empati, di samping melihat nenek-nenek yang berjalan mau nyebrang, duh kasihannya nenek-nenek itu udah tua, saya tuntun, saya akan seberangi. Selain simpati, empati pun timbul, merasa kasihan juga, saya seberangi dengan. Kalau simpati mungkin cuman gitu aja gitu ya, tidak ya. Paham ya? Paham? Lalu ada rasa peduli, gotong royong, kerjasama ya, harus gotong royong ya. Kemudian kerjasama, toleran ya, kita menghargai agama, menghargai ras, suku, budaya ya, bahasa ya, damai, serta mempunyai rasa tanggung jawab gitu ya, rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi jangan sampai kita lepas dari tanggung jawab, harus belajar ya, belajar tanggung jawab, responsif, harus bisa merespon, harus bisa cepat tanggap gitu ya, responsif. Lalu proaktif ya, tahu proaktif, jadi tidak kulin, tidak diem ya, warga belajar kita harus aktif ya dalam segala hal. Yang penting positif ya yang kita lakukan. Paham? Oke, kemudian dalam menghargai hak asasi dan menjalankan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila ya. Oke, itu ya, berdasarkan perspektif Pancasila. Oke. Coba sebutkan sila pertama sampai sila terakhir, sila kelima. 1. Terus? 3. Terus?
Apa? Kan, Allah. Pap. Apa? Bukan. Diam dulu, belum. Terus? Apa? Ulangi. Ulangi. yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, itu ya. Maaf ya, bukan saya Pak kayak di tes Pancasila kayak SD aja, kami ini kan kalian saya juga sama ya sebagai warga negara Indonesia ya. Siapa tahu kalian kalau melamar kerja ke pemerintahan ya, entah jadi ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri, atau nanti misalkan ada yang jadi ya PNS atau di kerja ya di BUMN, di kementerian misalkan ya, itu hal kayak gitu, kayak tadi sebutkan sila pertama sampai dari Pancasila sila pertama hingga akhir sampai sila kelima, itu kalau tidak bisa atau salah sedikit gagal nggak lulus loh ya, nggak lulus jadi pegawai negerinya. Paham? Kalau sepele ya, nengtog aja sedikit melenceng nggak lulus ya. Nah itu contohnya ya, harus tahu ya, kita kan sebagai warga negara Indonesia ya. Bisi kamu nanti di Kementerian Pendidikan kerjanya, kamu di Dinas Desperindag, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan nanti PNS-nya. Terus tahu di tes itu loh nanti ya. Paham? Oke. Warga belajarku yang saya banggakan, paket C kelas setengah atau kelas 11. Kemudian yang kedua, tujuan yang diharapkan dari pembelajaran PKN sekarang ini dari modul ke-6 ya, stop pelanggaran HAM. Yang kedua, kalian tujuannya itu apa? Kalian harus bisa menguraikan nilai-nilai ya. Jadi menguraikan, meringkas nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila ya, dari sila pertama hingga sila ke 5 ya, dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka penjaminan hak dan kewajiban asasi manusia. Itu yang kedua ya. Jadi kalian harus bisa menguraikan nilai-nilai apa saja yang termaktub dalam kelima sila dari Pancasila gitu ya. Paham ya? Nanti itu di pembahasan nantinya. Ini cuma tujuannya dulu yang harus kalian pegang ya di pembahasan ini. Lalu yang ketiga, kalian harus bisa mempraktikkan, jadi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari perilaku kewarganegaraan kita sebagai kalian Bapak juga sama sebagai warga negara Indonesia ya, mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai dan tiap-tiap sila itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa? Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya apa? Kita memeluk agama dan kita sebagai misalkan kaum muslim, kita sebagai orang muslim melakukan ibadah misalkan Jumat, kalau hari Jumat misalkan ya, kemudian sholat 5 waktu misalkan, itu muslim seperti itu, kita percaya adanya Tuhan. Terus dalam non muslim misalkan bisa misalkan ibadah tiap hari Minggu misalkan ya ke gereja dan lain sebagainya. Paham? Nah, itu kan kita itu mencerminkan bahwa kita itu percaya adanya Tuhan kan ya, benar nggak? Betul? Dan kita tidak memaksakan salah satu seseorang untuk istilahnya itu masing-masing punya hak ya, kepercayaan dan agamanya masing-masing. Paham ya? Percaya adanya Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian mempraktikkan dalam perilaku kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai tiap Pancasila. Yang kedua misalkan keadilan sosial bagi seluruh ketuhanan yang Maha Esa. Dua,
kemanusiaan yang adil dan beradab, misalkan itu seperti itu. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Membantu korban bencana. Yes, gitu, membantu korban bencana alam. Itu bisa masuk ya ke sila ke berapa? Kedua ya. Paham ya? Ketuhanan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah itu. Kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu masuk ya, sila kedua. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, benar, saling menghargai perbedaan, betul. Kemudian memperingati hari kemerdekaan, itu salah satunya ya, bisa seperti itu ya. Nah itu kan kalian aktif di Karang Taruna, misalkan sekarang kan menjelang Agustusan ya, ya. Waalaikumsalam. Aktif dalam Karang Taruna, misalkan kan menjelang hari kemerdekaan, misalkan itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Lalu misalkan yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila keempat itu dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya itu apa? Menghargai pendapat ya, bebas mengeluarkan pendapat. Kemudian pemilihan umum ya, seperti itu. Terus apalagi kira-kira? Rapat RT. Ya, rapat RT itu apa lagi? Kira-kira satu lagi apa? Diskusi kelompok ya. Nah itu ya, yang musyawarah untuk mencapai mufakat ya, kesepakatan bersama ya, bersama-sama. Itu kan ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya apa? Gotong royong. Gotong royong. Terus apa lagi? Sedikit tampil sama dengan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, itu juga bisa ya, saling membantu, bisa apa lagi? Satu lagi, kira-kira apa? Adil, Pak. Hah? Adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, adil berarti menegakkan keadilan ya di dalam hukum ya. Nah itu, paham ya? Itu ada dalam kehidupan sehari-hari, itu ada dalam pembukaan undang-undang dasar ya, atau dalam Pancasila ya, butir-butir dari Pancasila ada penjelasannya. Oke, warga belajarku yang saya banggakan, paket C kelas tengah, lanjut ke tema dari tema modul 6 ini. Yang selanjutnya ada unit 1, tegakkan keadilan tuh ya. Tegakkan keadilan ini masuk ke butir ke berapa dari sila Pancasila? Kelima ya. Ya. Kalau pelanggaran HAM maksudnya hak asasi manusia, ini masuknya kemana? Sila kedua. Oke ya. Kedua juga bisa nih ya, tegakkan keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ini ya, tegakkan keadilan. Warga belajar yang saya banggakan, pada awal pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN ya, tingkat 5 setara dengan kelas 11, kalian diajak mempelajari tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kalian mempelajari unit 6.1 tegakkan keadilan, ini wacananya ini ya, nanti bisa dibaca ya, karena ini panjang ya. Nah, kita waktu juga nanti dibaca di modul. Kita langsung aja ke sini ya, langsung ke sininya ya. Nah ini ya, misalkan apa, nanti kasus di atas adalah salah satu kasus dari berbagai kasus pelanggaran ya, pelanggaran HAM gitu ya, pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Nanti kalian bisa bacalah itunya ya. Nah ini ya,
yang terjadi di negara kita, negara Indonesia, selain kasus di atas ya, maaf saya bacakan karena panjang mungkin ya, nanti kalian bisa baca di Modo. Secara tidak langsung melalui media radio, televisi, dan media sosial tentang pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari kasus apa? Mulai dari kasus kekerasan, yang dilakukan majikan terhadap pekerja rumah tangga ini tuh ya. Kemudian mempekerjakan anak di bawah umur, ya. Kemudian pembatasan hak memperoleh pendidikan, bahkan sampai pelarangan beribadah ya. Nah, itu peristiwa-peristiwa tersebut adalah contoh pembatasan dan perampasan hak asasi manusia juga ya, yang patut kita perangi ya, yang patut kita hadapi gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada gitu ya. Nah, itu bersama untuk menciptakan kehidupan yang adil dan damai, seperti kata bijak dari Dalai Lama ke-14, bahwa perdamaian yang bisa terwujud ya, apabila hak asasi manusia itu dihargai ya. Perdamaian artinya ketenangan, ya enggak? Ketenangan, perdamaian yang bisa terwujud ya apabila hak asasi manusia itu dihargai. This can only last where human rights are respected ya, seperti ini. Baik warga belajarku yang saya banggakan, makna hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi makna hak asasi manusia itu di sini ada beberapa fakta ya, di sini ada beberapa fakta berikut ini akan membantu kalian untuk memahami tentang apa itu mengenai hak asasi manusia ya, sehingga dapat memaknai setiap hak yang dimiliki oleh manusia dan menghormati hak-hak orang lain. Yang pertama apa? Nah, ini orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain dan bahkan nyawanya sendiri ya, enggak. Nah, itu dilarang ya, menghilangkan nyawa orang lain dan bahkan nyawanya sendiri. Tetapi saat ini melalui media massa maupun radio maupun audio visual, kita kerap mendengar dan melihat terjadinya kekerasan seperti ya, sampai ke pembunuhan seperti itu ya di sekitar kita. Nah, jika terbukti melakukannya, di sini jelas negara akan mengenakan tindakan hukum sesuai dengan hukum ya. Nah, ini paham nggak? Ya, nah itu satu, seseorang atau orang ya dilarang menghilangkan nyawa, itu ada hukumnya nanti ya, sesuai dengan tindakan. Bayangkan kalau negara kita nggak ada hukum, nggak ada keadilan, akan gimana? Kacau, ya nggak? Mena-mena, ya nggak? Penindasan, kemudian kejahatan merajalela, benar nggak? Ada hukum juga masih banyak yang kriminalitas ya, apalagi nggak ditegakkan hukum. Paham? Nah, itu. Next, yang kedua, makna daripada hak asasi manusia yang kedua adalah setiap orang berhak ya menikmati. Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Setiap orang berhak menikmati kebebasannya ya, kebebasannya. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjual kebebasannya melalui tidak seorang pun yang bersedia menjual kebebasannya untuk menjadi budak orang lain ya, menjadi budak orang lain. Faktanya apa? Masih terjadi perdagangan orang. Ada, sampai sekarang ada ya perdagangan orang. Iya ya, seperti itu. Kemudian penculikan dan perbudakan, sampai perdagangan manusia, perdagangan orang kita sendiri misalkan banyak maksudnya dipekerjakan di luar negeri, tapi di sananya nggak ditempatkan sesuai dengan job pekerjaannya, tetapi menjadi
misalkan hal yang lain gitu ya, terus ada penganiayaan dan lain sebagainya ya, ke Kamboja kemana gitu kan ya, nggak kasihan kan orang kita ya, makanya itu ya, itu masuk ke dalam hak, makna daripada hak asasi manusia ya. Yang ketiga, tidak ada orang yang ingin sengsara, tidak ada orang yang ingin sengsara dalam hidupnya. Segala daya dan upaya ini akan dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang layak ya, hidup yang baik ya. Namun setiap hari kita masih menemui hak anak-anak jalanan ya, sering banyak ya anak putus sekolah dan peminta-pinta di sekitar kita. Oke, kemudian dari fakta-fakta, ketiga fakta tadi, warga belajar, dapatkah kalian nih menemukan kebutuhan-kebutuhan yang melekat pada diri manusia? Jika kalian mencermati ketiga fakta yang tadi Bapak sebutkan ya, terdapat tiga hal terdapat tiga hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yakni hidup ya, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kebahagiaan. Ini ya, paham? Nah, ini hal mendasar inilah yang dikenal dengan hak asasi manusia, hak dasar manusia menurut kodratnya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku ya, surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah itu ya, ini ada ininya, itu ada dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ya, paham ya? Nah itu lihat nanti di modul ya, warga belajar yang di rumah sama yang nyimak ya. Kemudian menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat diri manusia sebagai makhluk Tuhan gitu ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara ya, ya nggak, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi apa? Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah itu ya. Ya. Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu memiliki beberapa ciri ya, beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, bersifat permanen. Nah, yang keempat, tidak dapat dibagi. Arti yang pertama, bersifat hakiki adalah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan ya. Nah, itu karena semua bersifat hakiki itu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Kita punya hak untuk hidup, kita hak untuk kebebasan ya, beragama, kebebasan berbicara, kebebasan apapun gitu ya, yang benar-benar tidak melenceng dari kodratnya gitu ya, sebagai manusia. Kemudian hak perlindungan gitu ya. Nah itu. Kemudian ciri yang kedua, bersifat universal ya. Universal itu hak itu berlaku untuk semua orang ya, di mana saja tanpa memandang status, entah itu karyawan, entah itu
bos, entah itu petani, entah itu pengusaha, entah itu PNS dan lain sebagainya, tidak memandang ya hak berlaku untuk semua orang, itu universal, berarti keseluruhan ya, keseluruhan di mana saja tanpa memandang status ya, tanpa memandang statusnya dia apa gitu ya, kemudian tanpa memandang ras dari mana daerah asalnya gitu, tanpa memandang itu, kemudian harga dirinya, gender dan perbedaan lainnya, universal, keseluruhan ya. Lalu yang ketiga, ciri khusus daripada hak asasi manusia itu bersifat permanen ya. Permanen itu tidak dapat dicabut ya, yaitu hak untuk tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, itu bersifat permanen. Contohnya apa? Hak ciri khusus daripada hak asasi manusia yang bersifat permanen. Artinya di sini permanen itu tidak dapat dicabut ya, tidak bisa diganggu gugat, yaitu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapus oleh siapapun. Contohnya apa? Kira-kira apa? Yang bersifat permanen? Banyak ya, ada apa saja? Hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan apa lagi? Perlindungan hukum ya, itu bersifat permanen selama manusia itu masih hidup ya, paham? Itu ya contohnya. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi ya, hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, budaya ya, tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya ya, hak sipil atau hak politik. Misalkan di dalam pemilihan ya, misalkan ketua Karang Taruna atau ketua RT RW kan ini ya, ini ekonomi. Kalau dalam ekonomi apa, bidang ekonomi kira-kira dalam bidang ekonomi contohnya tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik. Ekonomi, kalau ekonomi apa, mendapatkan kebutuhan ya, akan sandang pangan papan. Kebutuhan hidup akan sandang pangan papan, sandang pakaian, pangan makanan, papan rumah ya, ya enggak? Punya itu enggak orang? Punya. Semua juga pengen ya, hak untuk hidup di dalam kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk berpakaian, untuk tempat tinggal, untuk istirahat ya. Punya enggak? Iya. Kemudian sosial apa? Interaksi, berhubungan ya, hubungan sosialnya ya nggak Neng? Ya. Terus apa lagi? Budaya apa? Adat istiadat ya, budaya. Setiap daerah punya kearifan lokal ya, itu budaya, itu hak juga ya. Hak setiap daerah punya budaya, ciri khas gitu ya, kearifan lokal. Kalian punya ciri khas nggak? Punya. Karakter, maksudnya ke karakter. Oke, baik warga belajarku yang di rumah ya, sama ya, menyimak ya. Lanjut, setelah makna hak asasi manusia, lanjut ke makna kewajiban. Selain ada hak, ada juga kewajiban ya. Tapi saya pengen nanya nih, hak itu sendiri sesuatu yang apa? Hak itu sesuatu yang apa? Hak itu sesuatu yang apa? Coba. Hak itu wajib kita dapatkan, benar. Sedangkan kewajiban, bentar dulu. Kewajiban apa?
Yes, good ya. Kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan. Setelah dikerjakan, baru kita akan mendapatkan hak. Haknya apa? Salary bisa, ya. Reward bisa, penghargaan. Bener nggak? Ya, ya. Jadi kalian sebelum mendapatkan uang ya dari hasil bekerja ya dari sebelum mendapatkan uang kalian harus bekerja dulu gitu ya, paham? Itulah dimana ada hak di situ ada kewajiban, paham ya? Oke warga belajar, makna kewajiban hak asasi manusia ya. Yang kedua, selain hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban asasi berdasarkan penjabaran daripada Undang-Undang Nomor berapa 39 tahun 1999 dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati terdapat makna adanya kewajiban tuh ya. Terdapat makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang tuh. Kewajiban asasi yang dimaksud di sini adalah apa? Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia ya. Sehingga apa? Sehingga hak dan kewajiban apa? Sehingga hak dan kewajiban apa? Nah, itu dia ya. Jadi di sini bahwa dibalik adanya hak asasi yang perlu dihormati terdapat makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang sering berkaitan ya, sering berkaitan. Keduanya itu mempunyai hubungan sebab akibat ya, kausalitas atau sebab akibat ya. Nah, ini hubungan kausalitas atau sebab akibat bahwa seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya itu apa dijalankan ya, ya enggak? Nah itu warga belajar akan mendapatkan nilai dari tutor, dari gurunya jika mengerjakan apa? Pekerjaan rumah atau mengerjakan ujian ya, paham? Ujian sebagai warga belajar itu ya, paham ya? Oke, warga belajarku yang saya banggakan, paket C kelas setengah atau kelas 11 mendapatkan nilai yang baik ya jika belajar dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh. Contoh lainnya contoh lainnya anak memiliki kewajiban membantu pekerjaan orang tua ya di rumah, dan hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena kewajiban itu muncul dari hak-hak dan sebaliknya. Hak dasar manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila dia sendiri menjamin dan melindungi hak-hak orang lain, dan apabila tidak terwujud maka akan terjadi pelanggaran HAM ya. Nah, ini bila mana terwujud maka akan terjadi pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Dengan demikian bahwa secara sederhana warga belajar bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri itu adalah merupakan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban ya, kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan ya, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain itu ya. Paham ya? Paham ya? Dari sini paham? Kemudian lanjut ke substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila itu seperti apa. Di sini penegakan hak asasi manusia di berbagai negara ini berbeda-beda ya. Ya, di tiap negara itu berbeda-beda aturan ya, berbeda aturan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi pemahaman ya. Ideologi itu adalah pemahaman ya, berbeda ideologi, pemahaman ya. Nah, ini berbeda dari perbedaan kebudayaan
ya, dan nilai khas ya, kekhasannya yang dimiliki suatu negara ya. Nah itu seperti negara kita, negara Indonesia itu memiliki apa, ideologi Pancasila sebagai ideologi negara ya. Maka upaya dalam menegakkan hak asasi manusia itu mengacu pada apa, Pancasila ya. Dan Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai, yakni ada nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Nah itu ada nanti ya di pembahasan selanjutnya di sini. Dan satu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar dan Pancasila. Oke, warga belajar, Yun, udah 30 apa lebih diputar lagi. Ini tuh berapa menit? 5. Sok di stop dulu. Bagi setiap warga negara untuk mendapatkan apa, perlakuan yang adil ya, perlakuan yang adil, yang setara baik di hadapan hukum dan perundang-undangan ya, dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemanusiaan berkaitan juga dengan hak untuk mendapatkan apa? Betul ya, satu mendapatkan pendidikan, dua mendapatkan kehidupan yang layak, dan yang ketiga kesejahteraan. Itu termasuk dalam tadi sila kedua juga bisa itu ya. Nah itu paham ya. Lalu yang ketiga, nilai persatuan Indonesia menurut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, serta hal ini dapat diawali dengan apa? Dengan menanamkan rasa cinta tanah air ya, rasa cinta tanah air melalui budaya. Menanamkan rasa cinta tanah air itu seperti apa contohnya? Nah, melaksanakan upacara bendera, benar itu kan, mencintai tanah air. Lalu apa lagi? Yes ya, memperingati hari kemerdekaan ya. Terus apa lagi? Ya, memperingati hari kesaktian Pancasila, memperingati hari Sumpah Pemuda itu ya. Nah itulah ya, itu berarti kita cinta tanah air ya, paham? Lalu melalui budaya apa, nilai persatuan Indonesia melalui budaya, kita menghargai budaya ya, dan ciri khas budaya kita kan, kita tuh kaya ya, kaya raya ya, negara kita tuh, negara Indonesia tuh, bener nggak? Kaya raya nggak? Kaya raya nggak? Banget ya, kaya raya, kaya akan budayanya luar biasa. Dilihat dari ragam budayanya, dan ragam budaya tiap daerah itu merupakan kearifan lokal, ciri khas ya. Terus kaya akan keindahan alamnya yang luar biasa, bener nggak? Kaya dari betul ya, karena Indonesia merupakan jalur sutra. Negara kita adalah merupakan jalur sutra, jalur perdagangan dunia sejak zaman penjajahan hingga sekarang ya. Tuh berlimpah ruahnya apa, barang tambang ya, kayak emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, dan lain semuanya ya. Dari tumbuh-tumbuhan juga ya, ya nggak, ditanamin apa saja di negara kita, negara Indonesia pasti jadi ya, ya nggak? Kaya nggak? Kaya tidak? Kaya. Kenapa tuh yang dikelolanya sama orang-orang luar negeri, orang-orang investornya, banyak investor yang menanamkan saham di negara kita tuh orang-orang luar? Kenapa nggak dikelola oleh bangsa sendiri? Justru bangsa kita sendiri, orang-orang Indonesia aslinya itu menjadi apa, menjadi pembantunya mereka, orang-orang dari luar negeri, pembantunya si Stephen, si John, si apa, si Michael gitu ya, ya enggak? Kitanya jadi pembantunya mereka, kitanya punya gini sih apa, gini, yes man, yes bos, iya pak, iya bu, ubah itu semua, paham nggak? Katakan simpala lintar, sim cerdas kamu, kalian sekolah, kalian harus sekolah sim pintar ya. Kalau sekolah mah kalian dihargai, paham ya? Sekolah mah kalian pasti orang tuh segan, orang tuh ya, kalian tuh
merubah sikap hidup kalian tuh dari yang tadinya yes man, yes bos, ya pak, ya bu. Jadi istilahnya mau maaf dari pembantunya orang asing di negara kita sendiri sekarang, dengan kalian bisa ikut sekolah lagi tuh udah luar biasa ya. Berarti negara kita harus bisa dikelola oleh kalian semua ya. Ya enggak? Ya. Tertimpa linter ya. Jadi biar si John, si Michael, si Stephen menjadi tukang cuci piringnya, tukang pembantu rumah tangga di tempat kalian, paham? Dan kalian yang menjadi pembantu di rumah orang-orang asing ya, paham? Cerdas, cerdas, paham ya? Kayak bangsa kita tuh, bangsa Indonesia tuh ya, budaya. Lalu gerakan-gerakan sosial seperti Aku Cinta Indonesia, 100% kita cinta produk bangsa kita, orang Indonesia sendiri ya. Produk Indonesia itu kan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri ya. Ya enggak? Jangan sampai kita gengsi memakai produk bangsa kita sendiri ya. Ya enggak? Jangan sampai produk kita tidak kalah dengan produk luar negeri ya. Paham ya? Tuh, salah satunya. Kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi tadi ya. Udah disinggung juga dari pertama, sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk partisipasi di bidang pemerintahan, karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu ya, paham? Paham? Yes. Nilai terakhir, nilai keadilan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, tuh ya, dalam mengenyam pendidikan, benar, kesempatan, pengembangan diri, lalu kebebasan berpendapat, dan hal lainnya itu berkaitan dengan hak dasar manusia semua ya. Oke, sekian dulu warga belajarku. Nanti tugas-tugasnya Bapak cantumin nanti ya di tugas-tugasnya ya. Untuk pembahasannya Bapak cukupkan sampai hari ini ya di sini. Nanti tugasnya dikerjakan kalian di sini ya. Gitu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan.